Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarmu pada pagi hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya. Pak Baris senantiasa selalu memberikan doa yang baik, doa semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita ya, walaupun masih menggunakan media online seperti saat ini ya. Berkumpul yang tadi Pak Bari maksud artinya kalian duduk di rumah, Pak Bari di sekolah, kita masih bisa berkumpul dalam satu waktu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Nah, pada pagi hari ini insya Allah Pak Bari akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Bu Ira sebelumnya ya. Namun sebelum Pak Bari mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam belajar, memberikan rezeki yang halal dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, pada minggu yang lalu kalian sudah melaksanakan PTS dan tryout ya. Bagaimana hasilnya? Gampang? Soalnya mudah? Sulit? Gampang, alhamdulillah ya. Oke, pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 ya. Di tema 8 di subtema 1 pembelajaran 4. Oke, kalau sudah coba kalian perhatikan di buku kalian di halaman 29 tentang pembelajaran 4 ya di tema 8. Nah, di sini adalah muatan bahasa Indonesia di mana kalian diminta membaca ya, kalian diminta membaca tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Berita tersebut disajikan setelah halaman ini ya. Jadi setelah halaman ini nanti ada ada bacaan tentang sekolah untuk anak jalanan. Diminta baca judul berita tersebut, lalu perkiraan informasi yang akan kamu dapat. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format seperti di bawah ini. Namun di halaman selanjutnya nanti ada ya. Yuk kita lihat di halaman 30. Nah, di sini ada sebuah teks ya. Sebuah bacaan yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. Silahkan kalian baca ya, silahkan kalian baca. Lalu kalian cari tahu informasi yang kalian dapat dari artikel koran yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, di mana di situ diminta fakta-fakta yang kamu dapatkan, lalu hal-hal yang baru kamu ketahui atau hal-hal baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel tersebut, lalu pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang aku baca ya. Jadi kalian baca dulu dengan baik, kalian baca dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya enggak ya, dengan baik, jangan cuma dibaca buru-buru tapi dipahami. Lalu kalian kerjakan, kalian isi ya yang ada di halaman 31 tentang fakta-fakta yang kamu dapatkan dari artikel Sekolah Anak Jalanan. Hal-hal yang baru yang aku dapatkan dari informasi di artikel Sekolah Anak Jalanan, serta pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang aku baca. Nah, tadi sebelum Pak Bari membuat video ini, Pak Bari sudah baca sekilas ya tentang Sekolah Anak Jalanan. Lalu Pak Bari mendapatkan fakta-fakta, salah satunya yaitu tentang kehidupan anak jalanan ya, tentang kehidupan anak jalanan, di mana kehidupan anak jalanan ini bisa dikatakan keras ya, keras. Nah, kalian bersyukur yang masih bisa hidup di lingkungan keluarga yang lengkap, di lingkungan keluarga yang baik, rumah yang alhamdulillah ya, tidak kebocoran, tidak kepanasan, lalu tidak kehujanan ya, masih memiliki orang tua yang sayang dengan kalian ya. Nah, terus tentang belum lagi masalah-masalah yang dihadapi anak jalanan ya. Bagaimana
mereka anak jalanan ini sulitnya mendapatkan kasih sayang, ya. Lalu mereka juga sulit untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya, ya. Silakan kalian cari tahu tentang fakta-fakta yang kalian dapatkan dari anak jalanan, ya. Kita lanjut ke halaman 31 dan 32, ya. 31 di sini ada ayo berlatih. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Nah, jadi tidak semua anak Indonesia mudah mendapatkan pendidikan, tidak mudah mendapatkan bisa bersekolah. Kalian bersyukurlah yang bisa bersekolah dengan gampang, dengan nyaman, dengan mudah. Bagaimana dengan teman-teman kalian yang ada di luar sana, ya, yang anak-anak jalanan yang memang untuk sekolah formal itu mereka sulit, ya. Mereka sulit. Kehidupan mereka, sehari-hari mereka harus mencari uang untuk kebutuhan makan mereka, ya. Nah, di sini ada PKBM Himata yang memang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan, ya. Nah, supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupan kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Lalu buatlah kelompok terdiri atas 3 atau 4 orang, diskusikan 5 kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang pelajar. Jadi kalian silakan berdiskusi dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian terkait dengan kewajiban-kewajiban kalian, ya, terkait dengan kewajiban-kewajiban kalian yang dilakukan sebagai seorang pelajar, ya. Oke, kita lanjut ke halaman 32. Nah, lalu di halaman 32 ini di sini silakan kalian isi kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Kewajiban 1 sebagai seorang pelajar apa? Lalu kewajiban keduanya apa? Kewajiban ketiganya apa, ya? Silakan kalian isi. Kalian kerjakan di buku tema kalian, ya. Contoh, misalkan kewajiban yang pertama, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, wajib. Ya, lalu kewajiban lainnya apa, ya? Silakan kalian isi di buku tema kalian, juga di halaman 32, ya. Di halaman 32 dan 33 dan nomor 1 sampai dengan nomor 4 juga kalian isi. Ini tentang muatan bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan di buku tema kalian saja, ya. Lalu di halaman 33 ini kita masuk ke pembelajaran IPS, ya. Masuk ke pembelajaran IPS. Kalau sebelumnya kalian sudah membahas tentang negara tetangga, ya, negara yang di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Nah, pada kali ini kita akan membahas negara yang ada di kawasan Asia Tenggara juga, negara tetangga kita, yaitu negara Thailand, ya. Di halaman 33 di sini ada peta negara Thailand, di mana negara Thailand ini lebih besar dari negara Singapura, ya, luas wilayahnya, ya. Oke, langsung kita lihat tentang info-info dari negara Thailand di halaman 34. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu ada dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kerak. Bagian utara dan bagian barat Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Nah, silakan nanti kalian lanjutkan baca, ya. Kalian lanjutkan baca tentang negara Thailand, ya. Di sini udah lengkap di halaman 34. Ibu kotanya Bangkok, luas wilayahnya, kelompok etnisnya, bahasanya, lagu kebangsaan, agama, pemerintah, kepala negara, kepala pemerintahan, mata uangnya, lalu batas-batas negaranya, ya. Batas negaranya sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja, sebelah selatan berbatasan dengan negara Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman, ya. Silakan kalian baca tentang
Silakan kalian baca tentang info negara Thailand ya. Silakan kalian cari tahu. Jadi nanti kalian ketika sudah membahas tentang negara-negara di Asia Tenggara sudah memiliki info ya. Lalu di halaman 35, peta pikiran Thailand. Silakan kalian kerjakan apa yang kalian tahu dari negara Thailand ya, kalian isi. Yang kedua, yang ketiga apa dia? Kalau Singapura sudah, Thailand, sekarang negara Vietnam. Vietnam ini luasnya kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung, berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa daratan rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngon Slin, Gunung Chu Yan Sin. Sungai utamanya itu Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, di sini ada petanya ya, di halaman 35 ada informasi-informasinya, ada ibu kotanya, luas wilayah, kelompok etnis, agama, sampai dengan batas negara di halaman 35. Silakan kalian baca ya. Lalu di halaman 36-nya kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan sama seperti negara Thailand tadi. Oke, kita langsung masuk ke halaman 37 tentang ASEAN. ASEAN ini udah banyak, udah sering kita bahas ya. Bahkan dari tema 1 sampai dengan tema 8 sekarang kita masih membahas tentang ASEAN. Apa sih ASEAN? Jangan sampai lupa, jangan sampai gak ingat ASEAN itu apa ya. Lalu terbentuknya ASEAN di mana, berdirinya tanggal berapa, bulan, tahun berapa, pendirinya awalnya ada berapa negara, sampai sekarang ada berapa negara, kalian harus cari tahu ya. Nah, negara-negara Asia terletak di Asia Tenggara ya, bersepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus tahun 67 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Nah, kerjasamanya apa aja? Juga udah dijelaskan, udah disampaikan di tema-tema sebelumnya ya. Ada kerjasama di bidang pendidikan, ada kerjasama di bidang ekonomi, ada kerjasama di bidang olahraga, dan lain sebagainya ya. Nah, salah satunya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN, lalu penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyeksi industri, lalu kawasan perdagangan bebas ya, dan koperasi ASEAN. Itu 5 kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di halaman 37 dan 38 ya. Lalu kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ada Defense Ministers Meeting, pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Ini ada 5 kerjasama ASEAN di bidang politik ya. Oke, lalu kalian diminta di halaman 39 ya, buatlah nih, berdasarkan bacaan di atas temukan informasi penting dengan jenis-jenis kerjasama ASEAN. Sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk kartu informasi sebagai berikut. Buatlah 1 kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan kelas. Nah, ini kan ini ya, kita belum bisa masuk di sekolah, jadi tidak perlu kalian buat kartu tersebut ya, tidak perlu. Namun tentang ASEAN ini, khususnya tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik ya, dan lain sebagainya, silakan kalian baca, bukan hanya dibaca, dipahami, dipelajari, diingat ya. Oke, lanjut. Kayaknya udah dulu deh ya, satu pembelajaran dulu aja ya, di pembelajaran 4. Jadi tadi ada tugasnya, yaitu tugas tentang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, lalu IPS ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang sudah Pak Bari sampaikan.
Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Pak Bari cukupi dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.